Dari sekian pengalaman misteri, pengalaman yang saya tulis kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas asar, dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai Bledukuwu, sekalian untuk menemaniku, untuk mengambil gambar di objek wisata itu, dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasikan melihat objek wisata bumi yang sedang batu itu hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib saya memulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin membutuhkan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Bledukuwu, saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Kecamatan Gradegan, Grobogan, tiba-tiba ban bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal dekat kantor kecamatan masih buka. Setelah itu ketika memasuki Kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa saya berhenti di Pasar Sulur Sali untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, saya lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam saya baru masuk Randu Blatung Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian melintasi area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopodower, Blora yang terkenal dengan wong saminnya itu. Kurang dari 30 menit kemudian saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Batalion 410 Blora sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor yang baru, saat itu sebelum berangkat touring saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar, saya dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba oleh wanita tua. Dari mana datangnya, saya tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Saya menoleh ke arah wanita tua itu yang menyapa itu. Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bogorejo. Mau naik ojek, saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada melas. "Oh, monggo, Mbah. Sebetulnya nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya, Mbah, motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Saya terus berkonsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun terhadap mesin motorku. Begitu mesin motor saya starter, langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu segera naik ke motor. "Pegangan ya, Mbah," sambil aku lajukan motor. Namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua lagi. Waktu tertunda lagi 1 jam lagi untuk mencapai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuat risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh. Dalam pikir saya, nenek ini gaul juga. Ya masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk ojek. Namun aku tidak mempedulikannya. Saya anggap bau wangi seperti itu sama dengan wangian wanita yang ada di kampung saya juga. Umumnya pada helatan hajatan kebiasaan mereka memakai wangian, namun yaitu menyengat.
Dalam perjalanan tidak banyak yang saya bicara dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorejo, Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Tidak dengan barangkali pikirku. Karena waktu saya tanya sama dia, kondisi motor sedang berjalan. Sampai dekat pasar Bogorejo, saya bertanya lagi pada wanita itu, namun tetap tidak ada jawaban. Saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut. Wanita yang saya bonceng raib entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan, Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit yang sebagian besar melewati area hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor lumayan kencang meskipun jalanan mengengang. Lepas dari Bogorejo ini, saya memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada orang tontonan orang sedang punya hajatan. Ternyata bukan setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, segera saya tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut yang boleh dibilang ramai meski malam sudah mulai beranjak tua. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut, setelah mencari kesana kemari tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali, pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini bulu kudukku mulai meremang. Namun saya berusaha tetap tenang karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu Petromax, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang waktu itu menunjukkan pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada dalam dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi, bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Saya masih tetap santai kembali saat melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dariku. Lalu saya melepaskan pandangan ke arah samping, ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran, waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan waktu minimal setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi, ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap, dan begitu kembali menoleh ke arah tukang bakso yang ada di depanku, ternyata sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget, sementara sinar bulan saja yang tampak tak terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku.
Dengan cahaya bulan perlahan-lahan saya memperhatikan sekeliling. Saya lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, tempat yang saya duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah kijikan makam. Saya bergegas meninggalkan tempat itu dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor menuju Kenduruan sambil tentu saja dada terus bergemuruh